praktek biologi, yaitu membuat bakpao. Saya Alika Putria Bewardani. Saya Muhammad Arga Zikrofi. Saya Tarisa Hafsatumilah. Saya Fauzia Rahmi. Saya Tiana Desarindri. Let's go! Alat dan bahan yang digunakan itu ada tepung protein rendah, spatula, alas, mentega putih, air, baking soda, tepung bapau, bowl mixer, coklat, gula, dan ragi. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Pertama-tama, kita akan membuat bahan satu. Masukkan 300 gram tepung bapau ke dalam bowl mixer. Lalu, masukkan 1 sendok makan ragi. Di sini kita menggunakan ragi instan ya. Lalu, kita mulai menyalakan mixer. Kemudian, kita masukkan 250 ml air sedikit demi sedikit ke dalam adonan yang sedang diaduk. Kita aduk bahan satu selama 15 menit. Setelah 15 menit, kita tutup adonan menggunakan cling wrap. Lalu diamkan selama 1 jam agar adonan mengembang. Sambil menunggu, kita siapkan bahan 2, yaitu 125 gram tepung protein rendah, 100 gram gula pasir, setengah sendok makan baking powder double egg. Balik lagi ke adonan pertama yang sudah didiamkan selama 1 jam, ternyata sudah mengembang. Lalu kita mulai aduk kembali adonan pertama sambil memasukkan bahan kedua yang tadi kita siapkan. Kita aduk selama 5 menit. Setelah 5 menit, masukkan 50 gram mentega putih ke dalam adonan. Kita aduk lagi selama 10 menit. Setelah itu, tutup adonan menggunakan cling wrap dan diamkan selama 10 menit. Sesudah itu, adonan siap dipulung dan diisi. Di sini, kita timbang 40 gram setiap adonannya. Dan kita isi menggunakan isian coklat secukupnya. Jangan lupa kita memerlukan kertas bapau untuk menjadi alasnya. Jadi menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Kita bahas bioteknologi konvensional. Jadi bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya bapau. Pembuatan bapau memerlukan proses fermentasi yang senjata utamanya yaitu ragi. Secara umum, ragi berfungsi sebagai zat pengikat gizi makanan agar tidak rusak akibat adanya bakteri yang hidup di dalamnya. Bapau sudah siap dikukus. Kukus bapau selama 15 menit hingga matang. Air kukusan harus dalam keadaan mendidih. Jika sudah 15 menit, bapau sudah bisa diangkat. Tada! Dan jadilah bapau ala-ala kami. Untuk atas bapau yang retak, itu karena adonan terlalu tipis. Seharusnya bagian atas agak tebal. Ternyata tidak selalu bakteri atau jamur dalam makanan itu merugikan. Ada beberapa yang bermanfaat dalam makanan. Misalnya jamur Saccharomyces cerevisiae dalam proses fermentasi bapau. Jamur tersebut berasal dari ragi instan yang ditambahkan ke dalam adonan bakpao. Ragi berfungsi memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan menciptakan alkohol dalam tepung. Adonan akan mengembang karena CO2 yang terperangkap dalam gluten atau zat dalam tepung. Alkohol yang tercipta juga menguap selama proses pematangan. Ragi dalam hal ini akan membuat adonan tepung menjadi elastis dan lebih melekat sehingga dapat menambah cita rasa dan aroma. Dari segi tampilan, mungkin kami bukan juaranya, tapi dari segi rasa, tak usah diragukan lagi. Kamilah juaranya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dadah.